Halo, perkenalkan nama aku Dita Tamara Sinaga dengan NIM 2023010039. Pada kali ini, aku akan menjelaskan implementasi ICTS pada komoditas pertanian unggulan daerah asal. Topik yang akan saya bahas di sini yaitu kelapa sawit sebagai komoditas unggulan di daerah Sumatera Utara. Sebelum membahas lebih mendalam, apa sih ICTS itu? Jadi, Information and Communication Technologies atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah istilah yang mencakup semua teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi. ICT ini mencakup berbagai perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara efisien. Adapun manfaat dari ICTS ini yaitu yang pertama, akses informasi yang lebih baik. ICT memungkinkan individu dan organisasi untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, dan yang sangat penting dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, efisiensi operasional. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya, serta meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, komunikasi yang lebih efektif. ICT memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara individu, kelompok, organisasi, baik secara lokal maupun global, melalui berbagai platform komunikasi. Dan yang terakhir, inovasi dan pengembangan. ICT mendorong inovasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, dan bisnis, dengan menciptakan berbagai solusi baru dan meningkatkan semua proses yang ada. Selanjutnya, mari kita bahas lebih mendalam rancangan implementasi ICTS pada komoditas kelapa sawit di Sumatera Utara. Di sini saya memilih salah satu komoditas unggulan di daerah Sumatera Utara, yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan di Sumatera Utara yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Sumatera Utara sebagai produsen kelapa sawit terbesar ketiga di Indonesia menghadapi tantangan produktivitas kebun rakyat yang hanya 18 ton TBS per hektar per tahun, jauh di bawah potensi genetik 30 ton. Disrupsi teknologi diperlukan untuk menjawab isu ketidakpastian iklim, inefisiensi pabrik kelapa sawit, dan tuntutan pasar global akan sertifikasi berkelanjutan. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada setiap aktivitas hulu hingga hilir dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan komoditas ini. Mari kita bahas implementasi ICT pada subsistem hulu atau pada proses budidaya hingga panen. Yang pertama yaitu dapat menggunakan drone dan teknologi IoT. Pada fase budidaya, teknologi IoT dapat diterapkan melalui jaringan sensor tanah capacitive moisture yang sensor yang terhubung ke gateway LoRaWAN. Sistem ini mampu memantau kelembapan tanah real-time dengan akurasi kurang lebih 2%. Ini dapat mengurangi risiko kekeringan di lahan gambut. Drone DJI Agrasty 40 dilengkapi kamera multispektral, yang dimana dapat memetakan indeks NDVI untuk deteksi dini defisiensi nutrisi. Yang kedua, aplikasi mobile sawit pintar. Ini dapat mengintegrasikan data historis iklim BMKG dan rekomendasi pemupukan berbasis AI. Fitur Augmented Reality atau AR menggunakan library R-Core membantu petani mendiagnosis penyakit Ganoderma melalui analisis visualisasi daun. Uji coba di 50 hektar kebun menunjukkan penurunan 40% penggunaan pestisida. Yang ketiga adalah dapat menggunakan digital twin perkebunan. Model 3D virtual kebun
dapat mensimulasikan pertumbuhan tanaman berdasarkan data iklim dan genomik sawit. Selanjutnya adalah implementasi ICT pada saat pengolahan TBS di pabrik. Yang pertama ada RFID dan Vision System di PKS. TBS otomatis ditimbang dan di-scan RFID di pintu masuk PKS Kuala Sawit. Kamera termal mendeteksi kematangan buah dengan akurasi 98% menggunakan algoritma CNN. Yang kedua ada SCADA untuk efisiensi energi. Sistem kontrol otomatis dapat mengoptimalkan konsumsi steam atau 6,5 ton per TBS dan listrik 18 kWh per TBS melalui predictive maintenance. Dan yang terakhir ada blockchain untuk sertifikasi ISPO. Data produksi CPO di log ke blockchain. Every ledger fabrik mencakup jejak karbon atau 2,5 ton CO2 EQ per hektar dan sertifikasi ISPO. Selanjutnya, rancangan implementasi ICT pada proses pemasaran dan distribusi. Yang pertama ada platform e-commerce, contohnya seperti Sumut Palm. Terintegrasi dengan 14 sentra produksi, menampilkan real-time stok 2,1 juta ton CPO per tahun. Fitur live tracking kapal menggunakan AI untuk ekspor ke Cina dan Eropa. Yang kedua ada smart packaging dengan QR dinamis. Kemasan minyak goreng menampilkan expiry date, digital, dan jejak produksi via e-ink display. Konsumen dapat men-scan QR untuk melihat video proses dari kebun hingga ke pabrik. Yang terakhir adalah analitik predikat harga global. Sistem AI menganalisis 15 faktor pasar termasuk harga minyak mentah dan kebijakan UA untuk memprediksi fluktuasi harga CPO 3 bulan ke depan dengan akurasi 87%. Setelah kita membahas sedikit tentang rancangan implementasi ICT pada komoditas kelapa sawit, kita dapat menyimpulkan implementasi ICT memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan pemasaran kelapa sawit di Sumatera Utara. Implementasi ICT pada setiap aktivitas hulu hingga hilir dalam pengelolaan komoditas kelapa sawit merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan dukungan teknologi, petani kelapa sawit dapat lebih kompetitif dan berdaya saing di pasar global. Dan dengan akses informasi yang lebih baik, petani juga dapat meningkatkan teknik budidaya dan mengurangi kerugian akibat fluktuasi harga. Selain itu, sistem pemasaran digital dapat juga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan petani. Rancangan ini juga perlu diikuti dengan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih.